Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ananda dari kelas SD 19C. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar pemecahan masalah matematika. Berikut ini adalah penjelasannya. Menurut Polya, terdapat 4 proses pemecahan masalah matematika, diantaranya 1. Memahami masalah. Tahap ini sangatlah penting dimengerti karena tanpa adanya pemahaman terhadap masalah yang diberikan, siswa tidak mungkin mampu menyelesaikan masalah dengan benar. Pada tahap ini, siswa memahami masalah dengan menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 2. Rencanakan penyelesaian masalah. Kemampuan melakukan fase kedua ini sangat tergantung pada pengalaman siswa dalam menyelesaikan masalah. 3. Menyelesaikan masalah sesuai rencana yang dibuat. Dan yang terakhir, melakukan pengecekan kembali terhadap langkah yang sudah dikerjakan. Dengan cara ini, maka berbagai kesalahan dapat terkoreksi kembali sehingga siswa dapat sampai pada jawaban yang benar, sesuai dengan masalah yang diberikan. Matematika merupakan ilmu deduktif, namun karena sesuai tahap perkembangan mental siswa, maka pada pembelajaran matematika di SD digunakan pendekatan induktif. Akan tetapi, walaupun dalam mencari kebenaran matematika ini dapat dengan cara induktif, namun seterusnya generalisasi yang benar untuk semua keadaan harus dapat dibuktikan dengan cara deduktif. Contoh, pengenalan bangun-bangun ruang tidak dimulai dari definisi, tetapi dimulai dengan memperlihatkan contoh dari bangun tersebut dan mengenal namanya. Kemudian menentukan sifat-sifat yang terdapat pada bangun ruang tersebut, sehingga didapatlah pemahaman konsep bangun-bangun ruang. Contoh soal ke-1. Terdapat 2 buah kantong yang masing-masing diisi bola. Kantong pertama diisi 4 bola dan kantong kedua diisi 3 bola. Kemudian sebuah bola diambil secara acak dari kantong pertama dan kedua. Tentukanlah peluang kejadian berikut. A. Terambil bola pertama bernomor 2. B. Terambil bola dengan angka berjumlah 5. Untuk itu, kita gunakan rumus peluang. FA sama dengan NA per NS, di mana FA merupakan peluang kejadian A, NA banyak anggota kejadian A, dan NS merupakan banyak anggota ruang sampel. Strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama dengan strategi tabel dan yang kedua dengan strategi diagram pohon. Dengan strategi ini kita dapat mengetahui banyak anggota ruang sampel dengan mengalihkan semua bola pada kedua kantong tersebut, yakni 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga A. Kejadian terambil bola pertama bernomor 2 yaitu 2,1, 2,2, 2,3, dan 2,4. Maka banyak anggota kejadian adalah 4, sehingga hasilnya 4 per 12 atau 1 per 3. Kemudian B. Kejadian terambil bola dengan angka berjumlah 5 yaitu 2,3, 3,2, dan 1,4. Sehingga banyak anggotanya adalah 3. Dengan demikian, peluang terambilnya bola berjumlah 5 yaitu 3 per 12 atau 1 per 4. Soal kedua dengan strategi pengerjaan mundur. Gina dan Rini pergi ke pasar untuk menemui kakeknya Gina. Di pasar mereka berdua diberi jambu air dengan jumlah Rini lebih sedikit daripada Gina. Kemudian pada saat mereka pulang, Gina bertemu dengan bibinya sehingga ia membagikan 1/4 jambunya. Setelah itu, mereka berdua mencoba beberapa jambu. Namun pada saat dilihat, jambu milik Rini busuk 2 dan harus dibuang. Ia pun kemudian memakan 3 jambu miliknya, dan Gina juga ikut mencoba 1 karena kata Rini jambunya manis. Hingga akhirnya saat sampai di rumah, sisa jambu mereka masing-masing tinggal 8. Nah, berapakah jumlah masing-masing jambu air yang diberikan kakek kepada mereka?
Nah, diketahui sisa akhir Gina dan Rini sama-sama 8. Kemudian karena Gina memakannya, maka dikurangi, namun karena dicari jumlah keseluruhannya, maka kita jumlahkan sisa tadi dengan 1 sehingga hasilnya 9. Kemudian karena dibagi 4, maka kita kalikan 4 sehingga 9 kali 4 hasilnya 36. Selanjutnya Rini. Karena ia memakan 3 buah, maka kita jumlahkan 8 tambah 3 sama dengan 11. Kemudian karena ia membuang 2, maka kita tambahkan 2 dengan 11 sehingga jumlahnya 13. Jadi jumlah jambu yang dibagikan kakek kepada Gina adalah 36 buah, sedangkan Rini diberi 13 buah. Teori Hippolyta sangatlah berguna di dalam memecahkan masalah matematika, terutama bagi siswa, diantaranya contoh soal dengan menerapkan teori Hippolyta. Sinta, Dina, dan Anita pergi ke pasar untuk berbelanja. Sinta membeli 2 buah topi dan 1 baju seharga 46.000. Dina membeli 3 buah topi dan 3 baju seharga 111.000 di toko yang sama. Pada saat yang bersamaan juga, Anita ingin membeli 2 buah topi dan 4 baju, namun ia hanya memiliki uang 100.000. Nah, apakah uang Anita cukup untuk membeli barang tersebut? Di sini kita menggunakan sistematika strategi Hippolyta, yaitu 1. Memahami masalah. Dari soal tersebut diketahui Sinta membeli 2 topi dan 1 baju seharga 46.000. Sedangkan Nina membeli 3 topi dan 3 baju seharga 111.000. Pertanyaannya, Anita ingin membeli 2 buah topi dan 4 baju, namun ia hanya punya uang 100.000 dan ia tidak mengetahui apakah uangnya cukup. 2. Mengembangkan rencana. Karena kedua temannya sudah membeli topi dan baju di toko sama yang akan dibeli Anita, sehingga ia tahu jumlah yang harus dibayar temannya meskipun tidak tahu harga per barangnya. Maka dapat digunakan strategi sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDP untuk mengetahui harga per barang tersebut. 3. Melaksanakan rencana. Misalkan topi dilambangkan dengan variabel X, baju dengan variabel Y. Diketahui Sinta 2X tambah Y sama dengan 46.000, Dina 3X tambah 3Y sama dengan 111.000. Ditanyakan Anita 2X tambah 4Y. Berdasarkan pembahasan ini, ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama, untuk mempermudah, maka kita harus mencari variabel terkecil untuk dihilangkan. Kemudian setelah itu kita kalikan agar variabel yang hendak dihilangkan tersebut sama. Jika sudah sama, kita lihat apakah tanda variabelnya sama atau tidak. Nah, pada soal ini, variabel yang akan dihilangkan sama, yaitu plus plus. Maka kita kurang. Akan tetapi, jika beda seperti plus minus, maka harus ditambah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk membeli 2 buah topi dan 4 baju dengan uang 100.000 adalah kurang 30.000. 4. Memeriksa kembali. Kita cek apakah benar harga satu topi atau X 9.000 dan harga satu baju atau Y 28.000. Untuk itu kita coba pada barang yang dibeli Sinta. Diketahui Sinta membeli 2 topi dan 1 baju seharga 46.000. Untuk itu kita cek apakah harga tersebut benar. Dan setelah dihitung, dapat disimpulkan bahwa harga satu topi 9.000 dan harga satu baju 28.000 adalah benar, sehingga uang Anita sebesar 100.000 untuk membeli 2 topi dan 4 baju adalah kurang, karena harga keseluruhan barang tersebut adalah 130.000. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.